Kita tidak boleh lagi terkooptasi dan tidak boleh lagi berpikiran bahwa persoalan politik ini adalah persoalan geopolitik. Ini adalah pandangan yang sangat dan sangat sederhana. Bahkan menurut saya sebenarnya untuk pandangan modern seperti untuk saat ini, isu geopolitik ini adalah isu yang tidak terlalu sesuai lagi dengan kondisi zaman. Apa yang terjadi daerah kita untuk menggaji pegawai negeri itu 64%, itu tentunya 30%. Artinya ke depan Kabupaten Takalar, kalau dia tidak menggenjot PAD tadi, dia harus berhenti untuk menerima pegawai. Kalau tidak, daerah kita bisa bangkrut. Yang saya mau tanyakan adalah, Pak Wahyudin itu nanti berpasangan dengan siapa? Karena saya lihat yang hadir ini banyak yang simpatik sama Bapak. Baik hadirin yang kami hormati, pada kegiatan dialog publik pada pagi hari ini yang mengangkat tema mengenai dinamika politik Takalar di tengah isu geopolitik Galesong Raya yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Galesong Utara Sabtu 13 Juli 2024 bertempat di Coffee Diva dan Resto Galesong Utara. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah acara yang kita rencanakan kurun waktu 1 bulan bisa terlaksana pada hari ini. Sesungguhnya panitia sudah berusaha sampai ambang batas kemampuannya dengan melakukan negosiasi 13 calon bakal bupati dan bakal calon wakil bupati Takalar. Alhamdulillah, dari negosiasi yang kita lakukan di rapat finalisasi kami malam Kamis kemarin, masih ada 5 orang bakal calon bupati dan wakil bupati yang menyampaikan kesediaannya. Alhamdulillah, spanduk pun kami cetak berdasarkan kesediaan beliau-beliau. Kemudian alhamdulillah, pada hari Jumat kemarin mulai pukul 6 pagi sampai pukul 10 pagi bergantian beliau-beliau yang menyatakan hadir menyampaikan permohonan maaf karena sesuatu dan hal yang beliau tidak bisa tinggalkan karena urusan untuk penyelesaian pencalonan beliau-beliau di Jakarta. Alhamdulillah, yang tersisa sampai hari ini 1 orang yang menurut informasi dari PJ-nya itu sudah menuju ke tempat ini, yaitu saudara bakal calon bupati dan wakil bupati Wahyudin Makpareta. Demikianlah laporan dari Ketua Panitia yang disampaikan oleh Bapak Dr. Jamaluddin M. Hum Detiro. Kepadanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya kita melangkah pada agenda sambutan-sambutan.
Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Galesong Utara oleh Bapak Jamaluddin Ago SAG. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Saya apresiasi Ketua Majelis Hikmah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Galesong Utara yang menginisiasi kegiatan dialog ini dari hiruk pikuk politik di Kabupaten Takalar sampai kemudian kami di pimpinan cabang Galesong Utara punya inisiatif untuk kemudian mempertemukan calon-calon bupati yang awalnya yang muncul di Kecamatan Galesong Utara, tapi kemudian diperluas menjadi seluruh calon yang ada di Kabupaten Takalar. Mengapa ini kami lakukan? Karena kami ingin mendapatkan pemimpin yang kita kemudian rakyat tahu dan dia pun tahu siapa rakyatnya. Kita tidak mau ada pemimpin seperti orang buta yang baru melihat. Apa yang dilakukan oleh orang buta yang baru melihat? Ketika orang buta itu baru melihat, yang pertama dia buang itu adalah tongkatnya yang selama ini menuntunnya. Dan kita tidak mau seperti itu. Yang pertama, kami atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah mengapresiasi kegiatan ini. Kegiatan ini sangat sensitif karena bicara geopolitik. Geopolitik ini kan persoalan realitas politik. Kelemahan kita di Muhammadiyah tidak sama dengan rekan kita di luar yang dalam berpolitik menghalalkan segala cara. Nah, ini yang benturan ini yang terjadi sekarang, sehingga ada ide sebenarnya di LHKP bahwa memang kita harus mencari dari sekarang kader-kader Muhammadiyah yang punya kemampuan politik dan punya kemampuan untuk bertarung. Ya, kalau persoalan kualitas, saya kira kita tidak kalah. Cuma persoalannya, persoalan nekat atau tidak nekat. Pimpinan cabang Muhammadiyah ke depan atau amal usaha Muhammadiyah memfasilitasi kader-kader Muhammadiyah yang ingin berkiprah di pemerintahan maupun legislatif. Kalau kita ingin merubah pemerintahan ini, karena ya pemilu 2024 ini adalah pemilu yang paling ganas di antara seluruh pemilu. Inilah pemilu yang paling brutal. Ya. Tapi kalau kita diam diri juga tidak brutal, kita juga tidak terpilih. Ini serba salah. Yang pertama adalah Bapak Wahyudin Pemerintah, partainya Desi Bali. Beliau tempat lahir Makassar, 18 Mei 1945. Agama Islam, alamat Batu-Batu, Desa Aing, Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Pendidikan S2 di Universitas Indonesia Timur. Kemudian riwayat pekerjaan, beliau mantan kepala desa, sekaligus sekarang masih menjadi ketua asosiasi kepala desa Kabupaten Takalar, Pak Bayuni ya. Kemudian direktur utama CP Lika Inhais. Kemudian pengalaman organisasi, beliau dari biodata beliau ini sangat tidak diragukan kapasitas beliau. Baik, untuk berikutnya kita tampilkan kurikulum kitanya Bung Herman Kopel. Beliau lahir di Bulukumpa, Kajang, pada tanggal 11 Mei 1975. Alamat beliau Jalan Karung Raya, nomor 48B, Makassar, Sulawesi Selatan. Teleponnya beliau, saya kira sudah jelas di atas. Pendidikan, beliau pendidikan formal ini mungkin sederhana. Beliau S1 ini ujung pandang. Tapi lalu waktu S1 beliau, saya sekelas beliau komandan saya di kampus. Makanya saya juga kenal beliau jenderal lapangan di Makassar, dan pengalaman organisasi beliau ini yang kalau dibandingkan dengan level pendidikan formal, sepertinya beliau hampir sama dengan Pak calon bupati dan wakil bupati kita, bahwa beliau sekiranya pengalaman organisasi dan pengalaman lapangan bisa disedarajatkan dengan pendidikan formal, maka beliau tidak dilakukan minimal
beliau bergelar doktor di bidangnya. Oleh karena itu, mari kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Yang karya-karyanya beliau cukup banyak. Beliau juga sekarang banyak menjadi penulis dan beliau banyak berkiprah di dunia aktivitas beliau, anggota tim seleksi calon anggota Bawaslu baru di Sumbar untuk tingkat provinsi. Jadi beliau beliau tim seleksi calon anggota Bawaslu provinsi Sulawesi Barat. Dan saya kira banyak karya beliau, banyak tugas yang beliau lakukan. Ya, saya pikir tidak usah saya sebut satu persatu karena tidak akan habis ini kalau saya mau sebut satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama izinkan saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat karunia yang diberikan kepada kita semua. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan uswatun hasanah bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia pelaksana, kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kalisunter Utara yang telah mengundang saya dan memberikan ruang fasilitas sarana seperti ini untuk kita saling berdiskusi dan dialog terkait dengan dinamika politik menjelang pelaksanaan kontestasi pilkada ini. Sebenarnya untuk kondisi kekinian di dunia modern seperti ini, isu geopolitik sebenarnya adalah isu yang sudah tertinggal. Kita tidak boleh lagi terkooptasi dan tidak boleh lagi berpikiran bahwa persoalan politik ini adalah persoalan geopolitik. Ini adalah pandangan yang sangat dan sangat sederhana. Bahkan menurut saya sebenarnya untuk pandangan modern seperti untuk saat ini, isu geopolitik ini adalah isu yang tidak terlalu sesuai lagi dengan kondisi zaman. Tetapi juga kita harus realistis melihat bahwa ternyata masih banyak masyarakat yang memandang bahwa persoalan geopolitik itu adalah persoalan yang penting untuk menjadi pertimbangan politik, menjadi pertimbangan dalam memilih. Ya, syukur-syukur kita ini berasal dari geopolitik Galesung Raya. Kalau kita melihat potensi yang ada di Galesung Raya ini, saya pikir semua tersedia. Sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Untuk persoalan politik, jumlah wajib pilih yang ada di Kecamatan Galesung Raya ini saya pikir kurang lebih 40% dari jumlah wajib pilih yang ada di Kabupaten Takalar ini. Dan seperti digambarkan tadi, dari 3 wilayah ini sebenarnya Galesung Raya ini bahkan lebih banyak jumlah wajib pilihnya dari wilayah Pulau Bangkeng. Tetapi wilayah-wilayah di luar Pulau Bangkeng Utara, Pulau Bangkeng Timur, dan Pulau Bangkeng Selatan juga kadang dianggap sebagai wilayah Pulau Bangkeng. Sehingga secara geopolitik Takalar ini cuma dibagi 2, wilayah Galesung Raya dan wilayah Pulau Bangkeng. Melihat pergerakan politik dari beberapa figur yang ada di Takalar ini, terutama yang ada di Galesung Raya, saya pikir beberapa yang saat ini masih bertahan untuk jalur itu ada Pak Haji Hengki Yasin, ada Ibu Haja Mardia, ada Pak Haji Sinan Dahir, dan dia termasuk saya sendiri. Sebenarnya saya ini hanya melanjutkan keinginan politik saya untuk tetap dan senantiasa bertarung di momentum-momentum politik lokal yang ada di kabupaten kita ini. Kemarin saya sempat mencoba untuk masuk sebagai salah satu calon anggota legislatif. Kebetulan saya berasal dari Partai Nasdem. Saya masuk caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, namun mungkin Allah belum menakdirkan kita di situ. Dengan raihan suara hampir 20.000, kita kalah di posisi 19 suara. Jadi mungkin Allah belum menakdirkan itu. Tapi satu hal yang menjadi kebanggaan saya bahwa suara saya di wilayah Galesung Raya
yang kurang lebih 11.000 lebih itu mendudukan saya menjadi peraih suara terbanyak di wilayah Galesong Raya, mengalahkan caleg-caleg yang ada di semua dapil 3 ini. Sehingga ketika kita berbicara isu geopolitik seperti ini di Galesong Raya, tentu ini menjadi sebuah hal yang menjadi nilai tambah bagi kita, karena untuk wilayah Galesong Raya mengukur kekuatan figur ini tentu dengan 2 hal. Yang pertama, bisa melalui metodologi survei, riset ilmiah seperti yang kita lihat selama ini. Yang kedua, melalui pencapaian hasil suara. Jadi kalau survei itu masih dalam konteks yang kita raba-raba, itu masih predictable istilahnya. Tetapi ketika kita ingin melihat kekuatan real yang terbaru, tentu kita tidak bisa menafikan hasil perolehan suara yang kita peroleh di beberapa bulan kemarin. Karena itulah suara pendukung real kita. Dan alhamdulillah di wilayah Galesong Raya, suara 11.000 lebih ini bukanlah suara yang sedikit untuk itu. Yang paling utama seperti yang telah saya tuliskan dalam kurikulum vitae yang saya dipaparkan tadi, saya hidup santai-santai. Makanya saya di usia 26 tahun sudah menjadi kepala desa. Saya menjadi salah satu yang menjadi pelopor di kondisi kekinian bagaimana anak muda menjadi kepala desa. Ya salah satunya saya. Saya di usia 26 tahun menjadi kepala desa. Setelah itu saya kemudian masuk ke tataran pencalekan legislatif dan sekarang di kontestasi eksekutif. Keinginan beliau maju bukan hanya persoalan karena beliau punya ambisi, tetapi beliau ingin memberikan contoh, menjadi teladan, menjadi motivasi bagi anak muda, masyarakat milenial, khususnya di Galesong Raya, bahwa anak muda juga harus berani tampil untuk kemudian berkarya, untuk memberikan perubahan kepada daerah kita. Jadi Patade memang sangat penting, tetapi zaman ini tidak lagi mengatur kita bahwa orang tua dulu, baru anak muda. Tapi sekarang siapa yang punya kesempatan, punya keinginan, dan punya kemampuan, mari kita tampil secara bersama dengan bermimpi, kemudian kita berikhtiar, hasilnya kita kembalikan kepada sang pemilik. Ya, makasih Pak Moderator, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Takalar yang saya hormati, pimpinan cabang Muhammadiyah Galesong Utara, pimpinan Aisyah, Pak Camat, Kapolsek yang sama-sama berbahagia, dan warga Muhammadiyah yang saya hormati, juga ke Pak Wahyudin selaku kandidat Bupati Wakil Bupati Kabupaten Takalar yang saya hormati pula. Alhamdulillah, wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, awalnya saya diminta Pak Dr. Jamal Dipir, beliau adalah teman saya di kampus dulu, bincang-bincang soal rencana kegiatan ini. Kita menghadirkan bakal calon bupati dan wakil bupati di Takalar. Saya diminta untuk membedah visi misinya. Rapi ini kalau berapa tahun. Nah, kemarin saya diminta untuk cepat datang. Lah kenapa? Lah kayaknya tidak semua calon akan hadir ini. Kita harus ubah bagaimana modelnya acara besok. Makanya kenapa saya cepat datang tadi Bapak Ibu sekalian itu kan karena kondisi itu. Yang seharusnya saya harus datang tepat pukul 10 ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, karena itu saya menyetir beberapa waktu yang lalu model ingin penyampaian saya di forum ini bukan lagi mau membahas, membedah para visi misi itu dari para kandidat, tapi saya ingin menorongkan Kabupaten Takalar beberapa tahun terakhir ini. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, wajah Kabupaten Takalar ini itu 5 tahun yang ke depan itu sangat tergantung dari bupatinya. Kenapa? Karena memang begitu arah pembangunan kita, siapa
yang menjadi bupati, dia akan membuat yang namanya rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 5 tahun ke depan. Ya, seorang kepala daerah setelah terpilih itu diwajibkan membuat rencana pembangunan jangka menengah daerah 5 tahun selama masa pemerintahannya. Jadi tahun ke pertama, 2, 3, 4, 5, apa yang akan dilakukan oleh seorang kandidat itu sudah mulai dirancang di awal, ya. Jadi seperti apa 5 tahun yang akan datang Kabupaten Takalar ini sangat tergantung dari bupati yang terpilih di awal masa periode. Nah, dari mana itu kemudian dibuatkan desain, grand desain Kabupaten Takalar daerah itu tergantung dari visi misi kepala daerah. Jadi kan ada transaksi politik antara yang memilih dan yang dipilih. Ya. Apa transaksi politiknya adalah itu visi misi itu tadi. Nanti akan dipaparkan di hadapan wakil-wakil kita yang saat ini yang terpilih. Nah, kemudian dia akan para kandidat ini akan menjual. Saya akan bikin Kabupaten Takalar seperti ini, A, B, C dan seterusnya, kan seperti itu. Maka rakyat sebagai pemilih itu akan melihat, oh saya akan pilih ini karena ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Muhammadiyah. Kira-kira begitu. Ya. Maka ketika masuk di bilik suara, dicobloslah itu para kandidat sesuai dengan pemahaman masyarakat pemilih tentang kandidat-kandidat ini. Makanya penting warga Muhammadiyah, betul tadi Pak Syaul Rahman, itu harus sebenarnya dilakukan. Kalau perlu Muhammadiyah mengumumkan kepada warganya, kandidat kita yang sangat dekat dengan apa yang diinginkan oleh Muhammadiyah di Kabupaten Takalar adalah ini. Kalau itu bisa dilakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, disitulah transaksi jual beli visi. Maka terpilihlah seorang kandidat. Nah, 4 bulan kalau saya tidak salah, setelah pelantikan itulah dibuat yang namanya RPJMD. Mau diapakan Kabupaten Takalar 5 tahun yang akan datang itu dibuatkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah 5 tahun. Di dalamnya itu apa? Berangkat dari visi-misi kandidat yang terpilih. Jadi nanti yang bupati itu yang terpilih akan membuat desain Grand Kabupaten Takalar seperti ini. Makanya penting kita tidak sembarang memilih, ya. Kita tidak sembarang memilih. Jangan sampai hanya karena gara uang dan seterusnya itu kemudian terkadaikan apa yang ada di pikiran teman-teman bapak-bapak ibu khususnya warga Muhammadiyah. Nah, itu data-data itu Bapak Ibu sekalian sangat terkait dengan kondisi yang ada sekarang. Jadi kandidat bupati yang akan memimpin daerah ini itu sangat tergantung dengan kondisi daerah ini saat hari ini, ya. Kondisi daerah hari ini. Karena seorang kepala daerah akan membuat grand design Kabupaten Takalar 5 tahun yang akan datang. Nanti itu kan di akhir masa jabatan dia akan membuat laporan akhir masa jabatan. Laporan akhir masa jabatan itu dilihat dari tahun pertama dari RPJMD-nya itu. Apa yang diinginkan oleh bupati di tahun pertama itu yang harus terjadi di akhir periode yang dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan. Nah, di situ kita akan lihat. Karena jangan sampai apa yang dijanjikan di awal tidak terjadi di akhir. Nah, itu pentingnya rencana pembangunan daerah. Nah, di setiap tahun Bapak Ibu sekalian itu juga ada desainnya bupati. Tahun pertama ini yang akan saya lakukan. Nanti di tiap tahun juga ada yang namanya laporan keterangan pertanggungjawaban bupati. Jadi setiap tahun itu apa yang akan dilakukan oleh bupati itu masuk di perencanaan daerah yang namanya rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) setiap tahun, ya. Nanti di akhir tahun, ya, direalisasi apa yang ada di sana itu dipertanggungjawabkan, ada namanya laporan pertanggungjawaban kepala daerah (LKPD) tahunan. Nanti Bapak Ibu sekalian, kalau setiap tahun seperti ini, nanti di akhir jabatan itu akan diketahui bahwa apa janjinya Pak Bupati di awal masa jabatan itu harus terrealisasi di akhir masa jabatan. Nah, kalau ini terekam dengan baik, ya,
sebagai warga masyarakat Kabupaten Takalar, warga Muhammadiyah khususnya, para pemilih itu terekam baik di benak kita, maka kita bisa tracking ini bupati-bupati seperti apa janjinya, ini janjinya dulu, sekarang kejadiannya seperti apa, setiap tahun itu ada laporannya. Sampai di akhir masa jabatan itu harus terrealisasi apa yang dijanjikan di awal, kira-kira begitu. Nah, kalau grafiknya ini, grafik pembangunan kita itu terus menanjak seperti itu, nah bagus di daerah. Yang jadi masalah saat ini adalah apa yang dilakukan di tahun pertama, itu juga dilakukan tahun kedua, itu juga dilakukan tahun ketiga. Akhirnya apa? Pembangunan kita di daerah itu jalan di tempat. Nah, itu yang terjadi di kebanyakan daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dari kondisi Takalar? Kita masuk pada hasil-hasil pembangunan. Saya ingin menunjukkan IPM. Indeks Pembangunan Kabupaten Takalar 7 tahun terakhir, mulai dari 2017 sampai dengan 2023 kemarin. Nah, bagaimana dengan IPM Kabupaten Takalar? IPM itu Bapak Ibu sekalian, Indeks Pembangunan Manusia itu dibentuk dari 3 komponen: soal pendidikan, soal kesehatan, soal kesejahteraan masyarakatnya. Pendidikan itu dilihat dari indikatornya RLS, rata-rata lama sekolah, dan HLS, harapan lama sekolah. Kesehatan itu angka harapan hidup. Bagaimana manusia Kabupaten Takalar itu, berapa umurnya itu kemudian meninggal, ya, itu di aspek kesehatan. Dan kemudian di tingkat kesejahteraan masyarakatnya itu diukur dari pengeluaran per kapita per tahun, berapa juta setiap orang di Kabupaten Takalar, berapa juta, ya, pengeluarannya. Nah, kalau kita lihat trennya dari 2017 sampai dengan 2003, itu IPM Kabupaten Takalar itu menanjak terus, ya. Dari tahun ke tahun, bagus sebenarnya, luar biasa. Nah, kemudian kalau kita lihat, perbandingkan, bagaimana dengan kabupaten kota yang lain di Sulawesi Selatan ini? Dari 24 kabupaten kota, Takalar itu paling buntut, hanya dua kabupaten di bawahnya yang dia kalah, itu Kabupaten Bone dengan Kabupaten Jeneponto. Takalar berada pada ranking 22, ya. Jadi yang dikalahkan itu untuk dilihat dari IPM yang tadi itu yang menanjak terus itu dari tahun ke tahun, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Takalar yang menanjak. Tapi kalau kita lihat, ya, dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, Takalar itu hanya di ranking 22. Bagaimana dengan komposisi pendapatan daerah Kabupaten Takalar? Ada empat Bapak Ibu sekalian, komponen terbesar itu PAD, ya, kemudian pendapatan transfer dari pemerintah pusat, ada pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya, dan ada lain-lain pendapatan yang sah. Jadi kalau kita lihat di Kabupaten Takalar ini Bapak Ibu sekalian, itu pendapatan daerahnya itu sangat tergantung dari pemerintah pusat, ya. Ada 7 di tahun 2024 ini yang direncanakan ini, itu sebanyak 78% itu transfer pemerintah pusat dibandingkan dengan PAD-nya hanya 18%, ya. Hanya 18% dari hasil usahanya sendiri. Padahal menurut Pak Wahyudi, ya, tadi apa yang kurang di Kabupaten Takalar ini? Sektor pariwisata, membentang ini, apalagi pantai, kenapa tidak dikelola dengan baik? Ada sumber-sumber PAD di sana yang bisa kita kelola. Nah kalau kita lihat ini soal PAD-nya Kabupaten Takalar ini, ya, tadi itu kan sudah ada pajak dan retribusi. Nah, yang paling banyak di sini adalah justru dari lain-lain, apalagi lain-lain PAD yang sah. Jadi bukan dari pajak dan retribusi, tetapi lebih banyak dari lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah itu yang tidak masuk di pajak dan retribusi. Misalnya dulu itu sebelum BLUT, tahu BLUT Ibu, rumah sakit umum daerah Kabupaten Takalar, dulu itu masuk di pajak, di retribusi rumah sakit. Sekarang karena BLUT itu masuk di lain-lain PAD yang sah, karena rumah sakit yang kelola sendiri uangnya, ya.
dia kelola sendiri uangnya dan menghasilkan di sana. Sekarang sudah itu sekarang pun tidak. Kenapa kemudian PAD-nya Kabupaten Takalar seperti ini? Sangat kurang. Ya. Nah, ini yang jadi masalah juga. Kapasitas fiskal seperti yang saya jelaskan tadi, kapasitas fiskal Kabupaten Takalar itu sangat rendah. Kategori sangat rendah. Paling untuk di Sulawesi Selatan di urutan ke-24 di tahun 2023 kemarin. Dari mana kapasitas fiskal itu adalah dari PAD itu tadi, pendapatan itu. Jadi sebagai bagaimana kemampuan daerah Kabupaten Takalar untuk membiayai belanja daerah seluruh belanjanya itu dilihat dari ini, ya. Dan ternyata dari 24 Kabupaten Takalar itu menempati urutan terakhir terendah, ya. Dengan kategori sangat rendah dari 24 kabupaten kota. Nah, apa yang harus dilakukan oleh bupati terpilih nanti? Dia harus melakukan baik itu intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak, itu harus dilakukan, ya. Mencari banyak potensi di Kabupaten Takalar ini belum tergali Bapak Ibu sekalian, ya. Terakhir ini soal belanja. Nah, di belanja Kabupaten Takalar ini yang tertinggi itu adalah belanja operasi, ya. Belanja operasi itu maksudnya yang operasional OPD, dinas terkait, dinas itu OPD itu ada dinas, badan, kantor, termasuk gaji pegawai, gitu. Jadi operasional pegawai di situ, operasional kantor itu di belanja operasi, itu yang tertinggi, ya. Yang tertinggi kedua itu adalah belanja transfer. Jadi pemerintah kabupaten itu memberikan belanja kepada desa, bantuan berupa ADD, berupa DD. DD itu hanya numpang lewat di kas daerah, itu terus dilanjutkan ke desa karena itu adalah uang dari pemerintah pusat. DD, dana desa. Dana alokasi dana desa ADD itu dari kabupaten, ya. Murni dari kabupaten ditransfer ke desa. Nah, ini yang tertinggi kedua belanjanya pemerintah daerah. Dan yang tertinggi ketiga itu adalah belanja modal. Belanja modal itu adalah belanja infrastruktur, jembatan, jalan, gedung, dan seterusnya. Inilah sebenarnya yang bisa menggerakkan ekonomi Kabupaten Takalar, tapi posisinya di belanja di urutan ketiga, ya. Semakin banyak memberikan belanja ke infrastruktur kepada daerah, ya, itu kan bisa menggerakkan perekonomian kita, ya, bisa menggerakkan perekonomian kita. Belanja modal ini adalah belanja daerah yang nilai ekonomis belanja itu di atas 1 tahun, ya. Nah, kalau kita lihat dari belanja operasional tadi, ya, itu yang tertinggi kan. Nah, kita breakdown lagi apa yang ada di belanja operasional itu. Ada belanja pegawai, ada belanja barang dan jasa, ada belanja hibah, ada belanja bantuan sosial. Apa yang tertinggi? Ternyata belanja pegawai. Sementara berapa untuk tahun 2000 ini fluktuatif, ya. Ada di tahun 2021 65 turun, kemudian 62, naik lagi 66. Sekarang 2024 ini belanja pegawai kita 64%. Sementara di undang-undang sudah ada mandatori, undang-undang HKPD, ya, hubungan keuangan pemerintah pusat daerah, maksimal belanja pegawai itu adalah 30%, ya, 30%. Apa yang terjadi daerah kita untuk menggaji pegawai negeri itu 64%, itu tentunya 30%. Artinya ke depan Kabupaten Takalar, kalau dia tidak menggenjot PAD tadi, dia harus berhenti untuk menerima pegawai. Kalau tidak, daerah kita bisa bangkrut. Nah, itu kondisinya Bapak Ibu sekalian. Sangat menarik apa yang tadi disampaikan oleh Pak Herman Kopel tentang kondisi Takalar 7 tahun terakhir yang beliau sampaikan. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa simpulan terkait dengan apa yang beliau sampaikan. Yang pertama, beliau tadi menyampaikan ke kita bahwa untuk menentukan wajah Takalar 5 tahun ke depan itu ditentukan oleh siapa yang akan menjadi bupati kita 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, kita tidak boleh salah-salah di dalam memilih calon bupati dan wakil bupati kita. Ini tolong menjadi perhatian kita bersama selaku warga Muhammadiyah. Yang kedua,
ada tantangan yang sangat luar biasa bagi masyarakat Takalar, apatah lagi kepada calon pemimpin Takalar. Pak Wahyudin Maparenta ini mewakili bakal calon. Insya Allah kita berdoa beliau akan terus dan akan menjadi wakil bupati di Takalar 2024 5 tahun ke depan. Sehingga saya sampaikan bahwa di Takalar ini banyak potensi sebenarnya yang belum tergarap. Bahkan di diskusi saya di Politeknik Negeri Jatim, Takalar itu punya potensi yang jauh lebih bagus daripada Bantaeng. Tinggal kemudian kreatif tidak bupati yang akan terpilih untuk kemudian menjadikan Takalar lebih sejahtera daripada kabupaten lain yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi potensi kita banyak. Semua ada. Ada pertanian, ada sumber laut, kemudian ada perkebunan kita, ada tambang, ada semua di Takalar yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Gua tidak memiliki laut. Takalar seperdua wilayahnya malah itu laut, dan sumber pendapatan yang paling besar ini dari laut. Dibandingkan dengan pertanian, laut ini mungkin pertanian sumber pendapatan yang bisa didapatkan 1, kalau di laut itu bisa 10. Apalagi sumber pariwisata. Jika ini dikembangkan, Takalar ini sangat potensial. Sehingga menjadi tantangan bagi calon bupati ke depan, calon wakil bupati, Pak Wahyudin, jika terpilih, mohon untuk kemudian dilihat lebih jauh tentang ini. Kemudian, ada kemirisan yang terjadi di daerah kita. Kemirisan yang terjadi adalah dari apa yang tadi digambarkan oleh saudara Herman, bahwa IPN Takalar itu walaupun bertumbuh dari tahun ke tahun, tapi ternyata secara lokal Sulawesi Selatan, Takalar itu ranking ke-22 dari 24 kabupaten. Artinya hampir ada pada posisi buncit. Saya kira ini hal miris. Tapi ini tidak bisa dikerja oleh bupati dan wakil bupati saja. Tentu butuh dukungan bersama dari kita warga Muhammadiyah. Kemudian terkait dengan PAD kita di Kabupaten Takalar, dari penggambaran yang tadi disampaikan oleh saudara Herman Kopel, PAD terendah di Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Takalar. Sehingga sekali lagi harus kreatif calon bupati kita dan wakil bupati, dan kembali perlu dukungan dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Ibu Aisyah sebagai penanya. Pertama, yang saya mau tanyakan adalah Pak Wahyudin itu nanti berpasangan dengan siapa? Karena saya lihat yang hadir ini banyak yang simpatik sama Bapak. Selagi masih muda, ganteng, baik hati. Begitu juga istrinya, Ibu Kepala Desa. Aduh, subhanallah. Pertanyaan kedua, Pak, tentang Takalar. Ini beberapa tahun ini, Pak, ada yang namanya tes P3K. Apa itu P3K? Nah itu kenapa Takalar tidak terbuka, Pak? Itu kalau banyak lagi mau mendaftar. Sudah sarjana, sudah namanya dari kesehatan apa, mau mendaftar Pak sebagai P3K, tapi tidak ada lowongan, tidak terbuka. Ini tanda bahwa Takalar itu miskin, tidak ada uangnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Aulia Nur Sakina. Saya berasal dari Ortom IMM. Menarik apa yang disampaikan oleh Bapak bakal calon bupati dan wakil bupati kita, juga yang disampaikan oleh Bapak Majelis tadi. Jika kita melihat kemampuan dari bakal calon bupati dan wakil bupati kita ini, kapabilitasnya itu sudah tidak diragukan lagi. Pertama, beliau merupakan kepala desa
muda, mantan kepala desa di usia muda pada saat itu ya Pak, usia 25-26 tahun, kemudian pernah menduduki jabatan yang strategis di beberapa organisasi kepemimpinan. Nah, tadi sudah disampaikan atau bakal calon wakil bupati kita ini sudah membrandingkan dirinya di depannya masyarakat, utamanya dari Bapak Ibu Aisyah, Muhammadiyah Aisyah. Kemudian juga tadi ada penjelasan dari Bapak Panelis kita terkait bagaimana kita meneropong kondisi Takalar di beberapa tahun yang lalu. Dan ternyata kita mendapati kondisi yang agak miris, bahwasanya Takalar ini memiliki banyak potensi. Disampaikan juga tadi oleh Bapak Moderator bahwasanya Takalar ini merupakan kabupaten dengan perairan terbesar di Sulawesi Selatan yang saya tahu Pak. Kemudian ketika kita membandingkan antara kabupaten lainnya, Takalar ternyata memiliki semuanya, pertanian, perairan, perikanan, dan banyak daerah-daerah lain yang tidak memiliki itu. Tapi ketika kita melihat indeks IPM tadi, ternyata Takalar berada di urutan ke-22 dari 24 kabupaten di Sulawesi Selatan. Sangat miris meskipun terjadi peningkatan setiap tahunnya, tapi peningkatannya juga tidak signifikan, hanya meningkat 0, sekian persen tiap tahunnya. Nah, ketika tadi kita telah mendengarkan teropong kondisi Takalar di beberapa tahun yang lalu oleh Bapak Panelis, saya sebenarnya penasaran bagaimana kira-kira proyeksi atau brand design yang telah dibangun atau yang telah disusun oleh Bapak bakal calon bupati ataupun bakal calon wakil bupati kita untuk Takalar ke depannya. Di tengah-tengah banyaknya problematika yang ada di Takalar, entahkah itu di bagian pendidikan, di bagian kesehatan, ataupun di bagian kesejahteraan masyarakatnya. Kira-kira apa grand design Bapak dan bagaimana proyeksi Bapak dalam meneropong Takalar di beberapa tahun ke depan? Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Anda dari Wakil Muhammadiyah. Yang pertama, saya kira sudah kita sepakat di sini bahwa WNP ini sangat layak. Di dalam syarat calon bupati itu ada kata-kata mengenal dan dikenal. Mengenal tadi itu yang disampaikan tadi oleh Pak Herman itu tidak semua calon bupati, bakal calon bupati itu punya data. Yang ada dalam pikiran dari calon bupati adalah bagaimana saya mendapatkan D1C atau 2C, tinggal dirujak dengan fasilitas. Saya kira data Pak Herman ini, data terakhir ini Pak Herman ya. Data terakhir. Ini sangat luar biasa. Saya minta Pak Herman nanti itu menjadi bahan bagi kita semua. Maksudnya kita semua begini, kalau kita ketemu dengan calon bupati, pertanyaan kita jangan pertanyaan yang subjektif bahwa nanti begini. Harusnya memang apakah dia tahu data-datanya Pak Herman ini. Dan ini sangat mendasar. Kita bangga dengan IPM kita, cuma kalau IPM hati-hati pada Muhammadiyah, kadang-kadang saya disebut Angkatan Pelajar Muhammadiyah. IPM kita yang ranking 22 itu sangat miris. Fiskal kita yang urutan terakhir. Artinya apa? Seharusnya ada pengetatan anggaran di biaya-biaya belanja pegawai, operasional dan sebagainya. Saya kira catatan sangat luar biasa bagi Muhammadiyah. Cuma kan kendala kita begini, Bos sekalian. Kan Pak Amin Rais katakan seperti ini. Untuk menjadi politisi yang hebat itu katanya di Indonesia ini syaratnya ada 2. Pertama, harus mampu berbohong. Berbohongnya itu dengan janji-janji manis. Ya. Yang kedua, syarat yang kedua menurut Amin Rais, politisi yang sukses di Indonesia itu adalah politisi yang mampu meyakinkan orang lain, walaupun dia sendiri tidak yakin. Sehingga muncullah kata-kata dari Bapak Toko begini. Bapak Toko bilang begini, visi misi dan janji dari calon itu adalah acting. Untuk kalau ada calon yang merealisasikan itu overacting.
Nah, mudah-mudahan Pak Wawan, Pak WP ini kalau jadi calon wakil bupati, ya tadi sudah ada komitmen dan untuk nanti setelah jadi calon, betul-betul calon, itu silakan ibu bapak sekalian nanti kalau misalnya calon bupati itu kita undang di penyampaian visi misi di Muhammadiyah, bisa memberikan masukan yang konstruktif untuk itu. Kita tidak dalam posisi tentu sedang sertifik akan mendukung, tetapi bisa kita berkontribusi dari pemikiran itu. Kalau mendasar bagi kita di Tagala ini kita bangga, hebat, apa dan sebagainya, ternyata kita ada pada ranking 22, kita pada kondisi fiskal yang memprihatinkan karena ini uang pengelolaan keuangan kita yang berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan tadi oleh Bunda Iji dan Ibu Awalia. Yang pertama, Bunda Iji, ini pertanyaan yang saya doakan sebenarnya tidak dilontarkan hari ini. Sejak saya datang dari rumah, saya bilang mudah-mudahan tidak ada yang bertanya terkait masalah ini. Pasangan sama siapa? Singkat tapi bikin lain-lain ini pertanyaan, perasaan. Jadi begini Bu, sejak pelaksanaan pileg telah usai, saya kemudian mencoba untuk mendiskusikan masalah ini dengan segenap teman-teman se-Kabupaten Tagala terkait dengan langkah politik ke depan yang akan kita lakukan, karena gerbong politik yang kita miliki ini sebenarnya masuk kategori kelompok sedang menuju besar. Jadi dengan kelompok yang ada di kita itu, dengan kategori itu perlu untuk kita bincangkan seperti apa strategi politik kita ke depan. Jadi memang di hasil diskusi itu, Bunda Iji, kita kemudian menurunkan 3 kemungkinan. Yang pertama, kita akan maju sebagai calon bupati. Yang kedua, kita akan coba maju sebagai calon wakil bupati. Dan saya bilang sama teman-teman, karena teman-teman cuma menyiapkan 2 opsi ini, saya bilang kita tambah 1. Apa itu? Kita siapkan opsi saya tidak masuk calon, tetapi saya pastikan bahwa saya akan mendukung calon yang berpotensi menang. Karena apa? Kita harus menyiapkan segala hal. Buruk-buruknya juga harus kita siapkan. Kalau kita masuk calon 01 seperti apa, calon 02 seperti apa, kalau kedua-keduanya tidak bisa ini, kita seperti apa? Itu telah kita siapkan semua. Sebenarnya kalau Ginompo ini selalu dari tadi suruh kita 01. Beliau ini Bu, perlu saya sampaikan, ini jadi sumber motivasi saya kemarin. Karena beliau ini juga pernah jadi ketua Himpermata, ketua KPI. Ini terkait beliau jauh melebihi kita yang ada di atas, jauh melebihi kita yang ada di sini. Beliau tahun 2012 itu sempat masuk juga jadi salah satu kandidat, dan waktu itu kali pertama saya terlibat dalam politik praktis. Setelah saya menjadi ketua Himpermata, saya menyatakan sikap pada saat itu bersama dengan keluarga besar mendukung Haji Nompo untuk masuk sebagai kandidat bupati atau wakil bupati pada saat itu. Jadi beliaulah yang menginisiasi saya bahwa memang kita harus mencoba untuk berani. Kalau berhasil alhamdulillah, kalau tidak apa-apa. Karena kalau kita tidak coba sudah pasti tidak berhasil. Kan seperti itu logikanya. Kalau kita tidak ke laut memancing ikan, sudah pasti tidak dapat ikan. Tetapi ketika kita ke laut memancing ikan, bisa saja ada rezeki kita di situ. Ya seperti inilah intinya yang saya lakukan hari ini. Berpasangan dengan siapa? Saya perlu sampaikan bahwa hari ini saya masih terdaftar sebagai kader Partai Nasdem. Saya terdaftar sebagai kader Partai Nasdem. Partai Nasdem itu baru-baru ini telah memberikan rekomendasi kepada Bapak Haji Firdaus Demanye untuk menjadi calon bupati dari Partai Nasdem. Sehingga tidak elok rasanya ketika saya berbicara dengan kata-kata yang pernyataan yang berbeda dengan keinginan partai kita. Jadi saya tentu tidak ingin menyebut nama, tetapi saya cuma ingin sampaikan bahwa insya Allah untuk penetapan berpasangan dengan siapa, sampai hari ini saya menyatakan sikap tunduk dan patuh pada keinginan partai.
Karena kita semua ini bergabung dalam partai politik, dan partai politik mengusung calon, ya tentu kita harus tertib dan patuh di situ. Sehingga ketika ini yang ingin ditanyakan tentu tidak jauh-jauh dari nama yang rekomendasikan oleh Partai Nasdem. Tetapi perlu saya sampaikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa komunikasi politik yang kita bangun juga komunikasi dengan semua figur. Jadi, kenapa saya harus membangun komunikasi politik dengan semua figur? Karena saya harus mempersiapkan juga opsi-opsi yang lain. Seperti itu mungkin. Jadi, begitu Bunda Iji. Pokoknya Bunda Iji nanti tahu lah. Kalau kita maju, kita pakai sama siapa. Kalau tidak maju, saya dukung siapa. Seperti itu. Yang kedua, membuka pendaftaran P3K. Ada banyak tenaga honorer yang pernah datang ke rumah. Saya bilang, Bu, seharusnya yang kita pikirkan sekarang adalah bagaimana sebanyak mungkin orang Takalar itu bisa hidup. Mengangkat satu orang P3K itu membutuhkan anggaran kurang lebih per tahun itu, kalau gajinya 3 juta rupiah per bulan, itu setara dengan 36 juta per bulan per tahun. Kalau kita membuka pendaftaran P3K, Bu, kemudian kita menggaji 100 tenaga P3K yang baru, maka pemerintah daerah itu cuma mengalokasikan anggaran sebesar 3,6 miliar per tahun. Saya bilang, kalau saya ditakdirkan menjadi pemimpin di kabupaten ini, saya lebih memilih membuka pendaftaran P3K untuk memberikan pekerjaan yang baru dan layak kepada 100 orang yang baru dibandingkan membangun 1 kilometer jalan beton. Jadi penting saya pangkas pembangunan jalan beton 1 kilo, yang penting saya bisa menggaji 100 orang tenaga P3K yang baru. Kenapa? Karena kalau pemerintah daerah tidak mencoba memikirkan kehidupan masyarakatnya, bagaimana nasib mereka? Coba ya, Bu. Saya pernah jadi guru honor di SMA. Gajinya itu berdasarkan hitungan jam. Jadi kalau kita sakit lagi, tidak digaji lagi. Itu kan guru honorer. Coba bayangkan, bagaimana ketika dia laki-laki, dia suami, dia kepala rumah tangga, kemudian dia harus membiayai keluarganya. Daripada kita membangun jalan beton 1 kilometer, memperbaiki irigasi yang tidak dialiri air, mending kita membuka pendaftaran P3K. Kan harusnya seperti itu. Itulah yang mendasari. Ayo kita hidup sama-sama. Orientasi ke depan yang selalu saya pikirkan adalah bagaimana kita membuat orang lain itu juga bisa hidup. Kalau kita mau objektif, Bu, saya biasa sampaikan, sebenarnya peradanya Pak Samsari, pembangunan di Ganesha itu luar biasa. Ini kita harus objektif. Berapa panjang jalan beton, jalan hot mix, berapa panjang kilometer jalan yang dibangun di Ganesha Raya semasa-masa pemerintahan beliau dengan sebelumnya. Kita bisa bandingkan di situ. Bagaimana membangun rumah sakit Ganesha, bagaimana membangun yang lain. Tetapi apa yang kemudian membuat pemerintahan sebelumnya itu dianggap gagal? Itu karena konsep karena konsep hidup sama-sama itu yang tidak ada. Kemudian pertanyaan Ibu Awalia tadi menyangkut bagaimana Takalar ke depan, menyambung apa yang disampaikan oleh Kak Herman. Kenapa kondisi fiskal kita itu sangat memprihatinkan? Itu karena Takalar ini masuk kategori pasif dalam mencari uang. Kenapakah itu Bantaeng bisa berubah? Kenapa Morowali bisa berubah? Sekarang yang saya ingin selalu pertanyakan dalam benak saya sampai hari ini adalah, apa tidak ada kandungan mineral, kandungan alam yang ada di Takalar ini yang bisa kita tambah? Apakah sudah dieksplorasi semua ini wilayah ada di Takalar? Bagaimana Morowali itu? Itu nanti dieksplorasi itu sejak tahun 2007 ke atas. Sebelumnya tidak ada. Tetapi karena dieksplorasi ditemukan cadangan nikelnya itu sangat melimpah, sampai akhirnya sekarang pertumbuhan ekonominya mereka sangat gila-gilaan. Gaji orang yang kerja di sana itu saya dengar 6-7 juta minimal. Itu coba dipikirkan. Makanya ke depan ini Takalar harus mencari uang sebanyak-banyaknya. Bagaimana potensi perikanan kita? Coba diperhatikan, telur-telur ikan terbang itu
begitu besar dan sentra ekonomi Teluk Ikan Terbang itu paling banyak di Galesong. Ini ratusan miliar perputarannya. Sekarang pemerintah hadir di sini menggenjot pendapatan ini, itu di mana mereka? Tidak ada. Makanya mencari uangnya jangan cuma lewat PBB. Ini pendapatan yang paling sangat kecil ini. Kita harus mencoba berpikir bagaimana Takalar ini mampu menghasilkan pendapatan-pendapatan yang lain. Sektor pariwisata. Coba bayangkan Bu, kita dekat dengan Makassar. Kalau orang Suntuk ada di Makassar, tidak mungkin mau datang ke Bulukumba hanya untuk menikmati pantai ketika kita mampu menyiapkan sarana fasilitas yang bagus seperti itu. Pastinya yang datang ke dekat-dekat saja. Datang ke Takalar, datang ke Bantimuruk, karena perbatasan dengan kota. Tidak mungkin mau jauh-jauh. Ketika kita mampu menyiapkan sarana atau fasilitas pariwisata yang sangat bagus, kenapa kita tidak mencoba berinvestasi di situ? Yang kedua yang saya sampaikan bahwa Takalar ke depan ini harus kita ubah mindsetnya pemimpin. Jadi memang susah Bu, kalau yang jadi pemimpin itu seorang pedagang, yang jadi pemimpin itu cuma mau hidup sendiri. Ini yang menjadi sumber masalah sebenarnya. Sehingga kalau pemimpin kita berpikiran seperti itu, jangan berharap tenaga P3K ini akan dibuka pendaftarannya. Kenapa? Karena tidak ada keuntungan di mereka. Bandingkan ketika 3,6 miliar ini dikerjakan beton atau jalan hotmix atau irigasi, berapa yang masuk? Seperti itu pemikiran dangkal yang ada di kelompok mereka ini. Iya, ada keuntungan materi yang diperoleh ketika melakukan kegiatan seperti itu. Beda ketika tenaga P3K ini. Makanya alasan yang muncul itu sangat sederhana biasa. Tidak dibuka ini karena tidak ada anggaran. Kenapa tidak ada anggaran? Namanya PAD. PAD ini saya maksud alokasikan kurang lebih 3,6 miliar atau 3 miliar itu ke P3K. Apa yang susah? Yang susah ketika pekerjaan infrastruktur ini tidak mau dikurangi. Terakhir mungkin untuk yang disampaikan Kakanda Haji ini, Haji Nombok, memang sebenarnya sangat kita harapkan ini banyak kandidat yang datang di setiap acara-acara yang organisasi apapun undang. Tidak perlu harus tingkatan kabupaten, bahkan ketika ada organisasi di tingkat kecamatan seperti ini undang, harusnya datang. Semua kecamatan kita harusnya mereka datang memaparkan dan berani berdialog untuk itu. Itu sebenarnya sangat kita harapkan ke depan supaya masyarakat bisa melihat sejauh apa komitmen. Karena begini Bu, diucapkan saja itu janji belum tentu ditepati. Apalagi tidak pernah diucapkan. Apa yang mau ditagih? Contoh, pembukaan pendaftaran P3K. Kalau mereka tidak pernah berkomitmen untuk membuka pendaftaran P3K itu, terus apa yang mau kita tagih? Kan seperti itu. Jadi kita butuh pemimpin yang berani berkomitmen, berani berjanji dan memiliki komitmen. Kan ada juga yang berjanji tapi tidak memiliki komitmen. Kita mencoba memilih pemimpin yang berjanji dan berusaha memiliki komitmennya itu. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Data-data yang dipaparkan oleh Kak Herman memang ini menjadi referensi tambahan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana Takalar dalam angka-angka seperti itu bisa menggugah hati para pemimpin-pemimpin kita bahwa memang diperlukan keseriusan yang sangat besar untuk membangun daerah ini. Karena kalau yang dipikirkan seperti Haji Nombok bilang tadi, cuma mengejar di desa 1C, ya ini memang yang agak sulit membuat Takalar berkembang. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Bang Herman ada yang mau ditangkap? Ya, langsung saja. Bapak Ibu sekalian, Bupati itu jabatan politik. Jadi sangat tergantung dari, kalau kebijakan daerah sangat tergantung dari political will seorang pimpinan daerah. Saya termasuk orang yang menentang, misalnya begini, banyak orang yang bilang ini jadi bupati orang-orangnya saja yang dia jadikan kepala dinas. Memang begitu. Karena itu saya bilang tadi, bupati terpilih itu harus mencapai visi misinya di akhir masa jabatan.
Kalau seorang bupati mau menjalankan janji-janji politiknya, itu harus dibantu. Tidak mungkin seorang bupati akan bekerja sendiri untuk mencapai itu. Karena itu ada namanya perangkat daerah. Namanya organisasi perangkat daerah, terdiri dari dinas, badan, kantor. Ini juga beda-beda ini fungsinya. Dinas itu lebih pada penyelenggaraan program. Badan itu fungsi koordinasi. Di situ ada badan penanggulangan bencana, ada misalnya badan penanggulangan bencana, di situ ada kesehatannya, di situ ada pendidikannya, di situ ada sosialnya, ya. Nah, fungsi kantor itu lebih pada administratif. Nah, itu dibantu oleh mereka ini, kepala-kepala dinasnya, kepala badannya, kepala-kepala kantornya, itulah yang membantu seorang bupati. Tidak bisa bekerja sendiri bupati. Nah, kalau pembantunya ini tidak sesuai dengan keinginannya bupati, bagaimana caranya? Karena itu kalau seorang bupati ya terpilih, kemudian dia tinggalkan orang-orangnya dahulu yang membantunya, itu problem. Jangan pasal seperti itu, seperti yang disebut tadi, tidak akan tercapai pembangunan kalau itu yang terjadi. Karena apa? Bentrokan terus terjadi. Mau punya bupati A, kepala desanya lari ke B, kan begitu. Nah, itu yang saya banyak berbeda dengan teman-teman, termasuk teman-teman NGO. Profesional ya profesional, tapi kalau profesional dan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh bupati kepada masyarakat, ya problem kan? Nah itu, jadi yang bagusnya itu profesional dan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan bupati. Keinginan bupati yang pertama, kemudian itu dilakukan dengan cara-cara profesional, kan? Itu para ubah mantap, kira-kira begitu. Nah, soal PPK, apa tadi P3K, kayaknya itu cocok yang bikin kepala bupati, tapi yang bikin itu tidak kreatif. Kan begini, kalau kurang uang, ada dua kan, berbanyak masuk ke kas daerah atau kurangi belanja, ya kan? Nah ini dikurangi belanja dengan tidak menerima P3K, tidak menerima pegawai P3K, artinya belanja pegawai itu kan tidak ada di situ. Nah harusnya apa yang dilakukan? Perbanyak uang masuk ke kas daerah. Gali itu potensi pendapatan yang ada di daerah untuk mengalir pundi-pundi kas masuk ke bendahara daerah. Kira-kira begitu yang harus dilakukan. Jangan mengurangi belanja. Kenapa? Karena banyak P3K yang tidak tersalurkan kan? Itu semua harus direkrut. Dengan cara apa? Ya bagaimana carikan itu uang? Bagaimana mencarinya uang? Ada potensi pendapatan daerah kita yang harus digali. Ya. Kalau itu tidak ada, baru mencari yang lain. Ada 3 instrumen Bapak Ibu sekalian di APBD. Ada pendapatan, ada belanja, dan ada pembiayaan. Ya. Sebenarnya 2 itu di APBD, pendapatan dan belanja. Tapi karena tidak sesuai dengan apa yang masuk dan apa yang keluar, maka ada instrumen ketiga, namanya pembiayaan. Instrumen ketiga ini ada 2, penerimaan dan pengeluaran. Kalau terjadi defisit di APBD kita, artinya lebih banyak uang keluar dibandingkan pendapatan, maka pemerintah daerah wajib hukumnya ya untuk mencari pundi-pundi yang lain untuk menutupi defisit itu. Misalnya apa? Itu masuk komponen penerimaan pembiayaan. Misalnya apa? Kita tahun yang lalu pernah membentuk dana cadangan. Hari ini karena ada P3K mau kita rekrut, kita pentingkan dana cadangan. Kira-kira begitu. Ya. Kita pernah dulu piutang kepada daerah yang lain, ya. Maka tahun ini kita akan tarik kembali karena kita akan membiayai P3K. Kira-kira itu instrumen-instrumen itu. Artinya apa? Begitu pula sebaliknya. Kalau uang kita banyak berlebih, kita harus manfaatkan itu uang, ya. Mengelola keuangan pemerintah daerah dengan mengelola keuangan pemerintah perusahaan itu beda, sangat beda. Kalau di swasta perusahaan itu berlaku prinsip ekonomi, mengeluarkan uang yang sedikit mungkin, sekecil mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak mungkin. Kalau mengelola keuangan di pemerintahan daerah itu tidak berlaku itu. Karena apa? Ya, pemerintah daerah itu mengeluarkan uang untuk kepentingan publik. Semakin banyak uang keluar, semakin bagus. Ekonomi berputar, ya. Pertumbuhan ekonomi terjadi, masyarakat sejahtera. Itu prinsipnya. Tapi kalau tidak ada uang, itu bersalah. Maka kita
ada instrumen di pembiayaan, penerimaan pembiayaan. Kalau uang kita defisit, tidak ada uang di kas daerah, kita bisa berutang. Tapi itu biasanya itu harusnya jalan terakhir yang dilakukan oleh pemerintah daerah, karena ada instrumen-instrumen lain sebelum itu. Misalnya begini, kalau di keluarga kita tidak ada uang, ya kita cari dulu sisa-sisa membeli ikan kan di bawah bantal kan, itu dulu dijaga oleh pemerintah daerah. Kalau uang kita defisit, kita lihat dulu berapa sisa anggaran tahun yang lalu, itu dulu dimanfaatkan. Kalau habis itu baru ya, di keluarga kita kan, kalau misalnya tidak ada uang, ya tidak ada sisa membeli ikan, baru kita jual aset, ya. Maka di pemerintah daerah juga seperti itu, jual aset. Ada namanya hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Apa itu? Bisa PDAM kita swastakan dan seterusnya yang tadinya dikelola oleh pemerintah daerah. Nah itu baru kemudian kalau tidak ada itu semua, baru kita berutang. Sekarang itu pemerintah daerah langsung langsung berutang. Nah, itu bisa jadi problem, bisa hari ini, ya. Mudah-mudahan tidak ada di hutan yang terkalah sekarang, karena biasanya begitu, pemerintah daerah berutang, nanti kan itu nanti akan dibayar walaupun periode berikutnya. Ya, saya kira itu pemerintah bupati yang hari ini berpesta bola, bupati periode berikutnya cuci piring. Karena ini Bapak Ibu sekalian, kenapa saya teman-teman Kopel ini lebih banyak bergerak di APBD untuk kabupaten? Itu kalau kabupaten itu sangat beda dengan kota. Kalau kota Makassar, ya itu bisa bergerak seperti itu meskipun wali kotanya tidur. Kenapa? Ada sektor swasta yang bergerak di kota. Kalau kita jalan ini, itu sangat berharap kepada APBD karena kurang investasi di daerah, beda dengan di kota. Ya. Karena itu memang betul-betul bupati itu bukan wali kota, bupati itu punya visi ke depan. Ya. Bagaimana daerah ini bergerak dengan menggunakan instrumen APBD, khususnya bagaimana meningkatkan pendapatan daerah sehingga fiskal daerah kita itu bisa meningkat di keleluasaan juga. Kalau fiskal daerah kita itu besar, keleluasaan kita itu bergerak untuk membelanjakan uang itu bebas, ya. Bebas kalau beda kalau uang kita sedikit, kita mau apa ini. Kalau kita beli ini kita tidak beli. Ya seperti tadi kalau pakai kita, ya. Kalau kapasitas fiskal daerah kita itu terbatas, ini yang kita beli, belanjakan, tempat yang lain kita akan tinggalkan. Nah, tapi itu Bapak Ibu sekalian, selemah-lemahnya iman, ya, selemah-lemahnya iman yang harus dilakukan. Karena begini, yang namanya uang itu sangat terbatas, ya, sangat terbatas, di mana-mana daerah sangat terbatas dengan kebutuhan yang akan dibelanjakan oleh pemerintah daerah. Ya. Ada yang harus terbuka, selalu kurang. Mau gajinya orang-orang yang mau gajinya rendah atau tinggi, tetap kurang. Kenapa? Karena kebutuhan kita banyak kan. Daerah. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian. Jadi partai-partainya lah, pemerintah daerah bersama DPRD itu berdiskusi mengalokasikan uang yang sedikit itu untuk dibelanjakan, mengalokasikan secara tepat. Misalnya kalau tadi Pak Wahid bilang, ini lebih bagus ini dulu P3K. Kalau kita kurangkan, kalau itu hasil diskusi dengan DPRD, karena nanti akan uang itu, APBD itu akan disahkan setelah ada pembahasan di DPRD. Ya, sudah ada pembahasan di DPRD. Kalau uang-uangnya sepakat, dieksekusi. Nah itu. Nah, tapi itu menurut saya, kalau itu yang terjadi, itu yang saya bilang tidak kreatif. Kita harus memang carikan potensi daerah kita ada, bagaimana caranya ini dikelola potensi pendapatan masuk ke kas daerah itu, jangan mengurangi belanja, tapi pendapatan yang ditambah. Kira-kira begitu. Karena kalau mengurangi belanja sama itu kita punya kinerja. Satu ditutupi, ya, yang lain berkurang. Berarti tidak ada peningkatan. Tapi kalau ditutupi ini, terus di sini meningkat, karena meningkat itu pendapatan kita bisa tutup, itu kan yang lebih bagus. Kira-kira itu adalah pilihan
mungkin yang bisa dilakukan untuk calon-calon bupati di Takalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang bupati harus punya political will di dalam memimpin sebuah kabupaten sehingga kabupaten itu bisa maju. Dia harus kreatif mencari sumber-sumber pendapatan sehingga daerahnya bisa maju, bukan menjadi pemimpin yang apatis yang hanya menggunakan apa yang ada. Tetapi pemimpin yang kemudian bisa menarik investor, pemimpin yang bisa kemudian menemukan sumber-sumber apa untuk menambah PAD, karena dengan bertambahnya PAD akan bertambah belanja daerah. Ketika belanja daerah bertambah, maka insya Allah masyarakat akan semakin sejahtera. Tapi ada stresinya beliau. Tidak bisa di pemerintah dilepas, harus dikawal dan harus didampingi bersama. Tidak boleh ditinggalkan, ada yang bupati, ada yang kepala dinas, ada yang pak camat, ada yang pak desa. Mari kita sama-sama. Saya kira ini menjadi tanggung jawab bersama.